bilang, Audi, lu jangan kemasukan ya, katanya. Gue disiksa sama nyokap gue katanya. Waktu itu aku dibawa sama orang, terus aku ditinggalin di sana. Kok bisa? Katanya kalau dia masih hidup, kemungkinan usia dia 80 tahun. Wujud anak kecil, cuman mukanya tuh muka bekas dia dibantai apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan lagi dengan Audi. Ya kalian udah pasti pada tahu lah. yang kemarin. Masalah dengan si siapa? Laki siapa? Lucky. Oh iya, Lucky-nya. Lucky gimana? Udah ketemu belum? Belum ketemu juga. Belum ada orang pinter apa orang indigo lagi yang bisa balikin. Belum. Masih kangen nggak masih? Masih kangen. Ya udah kayaknya. Hah? Belum lah. Nggak akan bisa terganti Lucky itu mah. Emang udah pacaran sama Lucky? Sekarang apalagi ceritanya? Gue mah sebenarnya banyak tahu kejadian mah yang Lanjut. Gimana nih? ini baru banget gue alami tahu. Apa? Benar-benar baru banget. Kapan? Sekitar 2-3 hari yang lalu sih. Baru ya? Baru waktu itu gue lagi nongkrong di kafe di Bogor. Gue lagi nongkrong di kafe di Bogor. Gue emang biasa nongkrong di situ sih, cuman gue emang bisa ngeliat, tapi gue sosok cuek itu. Tapi pas di situ gue lagi sama pasangan gue lagi duduk, posisinya itu gue kayak gini. Nah om itu pasangan gue posisinya kayak gitu. Gue bengong ke dia dong, sambil ngomong tante. Maksudnya nih ngomong si Gue nggak tahu itu pasangan gue yang ngomong. Ke siapa tuh? Setelah kejadian itu dia ngomong ke gue, lu ngapain tadi ngomong tante ke Maksudnya gue? itu si pasangan Audi manggil Audi tante. Bukan, gue yang ngomong ke dia Oh, tante. iya. Tapi tanpa lo sadar gitu. Tanpa gue sadar, sadar. Terus? Lu ngapain manggil gue tante katanya kayak gitu. Apaan sih lu katanya kayak gitu. Udah tuh. Tersinggung dipanggil tante mungkin. Iya. Dia kurang ajar. Kadang-kadang itu. Lah kan bukan gua yang ngomong. Terus. Itu gua main HP di sudut mata gua ini ngeliat ada yang jalan anak kecil gitu. Tapi bukannya lo nggak sadar tadi bilangnya? Kan setelah kejadian itu, nah gua Terus. ngeliat dari sudut mata gua ini ada anak kecil baju putih jalan. Gua nanya sama pasangan gua, ada anak kecil gak sih di sini? Banyak anak kecil main katanya kayak gitu. Anak kecilnya beda. Anak kecil manusia beneran. Bukan, tadi anak kecil di sini ada nggak? Ya lu lihat aja, kita berdua doang di sini. Jam berapa sih? Ini sekitar jam 7 jam 8-an kalau nggak salah. Jam 7 jam 8-an. Malam ya? Malam. Kejadiannya itu malam. Terus habis itu gua emang kebiasaan gua nungguin dia balik dari gawean dia itu sampai jam 10-an. Sampai jam 10-an gua di sana nungguin, dan itu posisinya dia lagi ke dalam buat closingan mungkin ya. Terus gue sendirian, gue bengong lagi, tuh anak kecil siapa. Muncul lagi dia di depan mata gue. Salahnya gue tatap-tatapan mata sama dia. Kan karena setahu gue kita nggak boleh tatap-tatapan mata. Nah udah gitu pacar gue datang duduk lagi untuk istirahat bentar di depan gue. Nah di situ setelah itu tiba-tiba pacar gue bilang kayak gini, lu kenapa minta minta teh manis? Si bocah itu. Si pacar gue ini ngomong pacar. ke gue, kenapa lu minta teh manis sama gue? Pacar gue itu ngomong ke gue, kenapa lu minta teh manis sama gue, minta permen sama gue, katanya kayak gitu. Emang lo ada ngomong sebelumnya ke pacar lo? Iya. Gue nggak ngerasa gue ngomong. Tiba-tiba aja gitu pacar lo ngomong. Iya tiba-tiba kayak gitu. Terus ngapain mulut lu ngomel-ngomel ngomong jajan katanya kayak gitu. Ngapain ya? Gue udah gede minta jajan sama pacar gua. Kadang ngadi-ngadi. PA juga nih bocah. Ini bocah PA juga nih.
Terus. Udah tuh akhirnya gue balik ke rumah. Ngikut, biasanya kan ngikut. Ngikut. Cuman kok ini Males hawa-hawanya banget. nggak Jadi enak. Audi. Ini hawa-hawanya bener-bener nggak enak sampai nyokap gua itu nggak bisa tidur sama sekali. Padahal mata udah sempet banget nih kayak gini nih. Mau tidur nggak bisa, terus ada yang bisikin permen gitu. Kaget beneran. Mau merinding bingung, mau nggak bingung terus. Permen gitu. Hah? Mana nih gue lihat-lihat kan mana nih? Ponakan kebetulan situ ada ponakan gua. Dia tidur. Gue denger lagi permen jajan permen. Serem. Mana nih gue cari-cari nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus gue mau pejamin mata lagi, jajan permen gitu lagi. Makin kenceng suaranya. Makin kenceng kayak maksa gitu loh, kayak merengek gitu. Terus habis itu, halo saya di sini katanya. Gitu mulu ya setan yang ketemu sama gua. Kemarin Widya udah nonton belum yang Lucky? Yang Lucky Iya, udah udah kan? nonton. Itu Om bilang PA juga, sekarang PA juga mungkin ini kan. Iya, semuanya ini ya, satu frekuensi sama malu ya. Terus Habis itu ya udah tuh gua gue bangun. pengen ketawa. Gua bangun dari tidur gua, udah ngerokok gua dulu. Siapa tahu gua ngerokok. Minta rokok dia. Enggak lah, siapa tahu dengan ngerokok nih gua bisa tenang lah. Gua nggak mau diganggu soalnya gua udah capek banget kan. Udah permen katanya, teh manis cenah. Teh manis. Terus gue tiba-tiba nih ulu hati gue tuh sakit banget. Gue bangunin mak gue, mak gue nggak tidur, cuman mak gue ngelindur gitu, liar. Mam, bikinin teh manis dong, ulu hati sakit. Nggak usah teh manis ya, air pakai gula aja. Udah jadi tuh gue minum. Kan mintanya teh manis bukan air gula katanya kayak gitu. Astaga, gue cuma ceplosin yang minum gue bukan lu, gue bilang kayak gitu. Aduh ya Allah, ini bocah. Terus Jadi enggak lo minta aja gitu kan. Terus habis itu gue ngerokok, setelah itu gue ngerokok lagi, gue balik lagi ke situ. Ponakan gue bangun. Si LL. Si L itu bangun. Gue ngeliatinnya karena si bocah ini ngegangguin si L. Dan lu tahu malam-malam si L minta permen. Jadi masuk ke L juga. Gue nggak tahu masuk ke L apa enggak. Tapi lu ngerasa gimana? Enggak. Enggak. Dan si L ini minta permen ke gue malam-malam. Tapi tumben-tumbenan ya? Tumben-tumbenan banget. Si L Mungkin udah ngobrol. Kalau biasanya kalau anak kecil bisa ngobrol, mungkin dibujukin kali sama itu. Terus Pokoknya dia punya nama juga nggak? Asep namanya. Kan gue ngulik-ngulik. Oh, sempat wawancara juga. Tapi Odi nggak ngelihat wujudnya anak kecil ini. Ngelihat kan dia tadinya halo saya di sini, aku di sini katanya kayak gitu. Dia di pojokan kasur. Terus nama lu siapa sih? Dia bilang namanya Asep. Namanya Asep. Umur lu berapa? 4 tahun katanya. Seumuran nama L dong. L berapa? 2,5 tahun dia. Dan lu tahu malam itu si L ngomong apa? Abang, ada abang katanya. Mampus. Nyam-nyam. Mata gue yang tadinya kayak gini, iya. Nyokap gue juga sampai gak berani tidur. Nyokap gue bilang, Audi, lu jangan kemasukan ya katanya. Enggak, tenang aja. Tapi mata sempet banget, gue bilang kayak gitu. Udah. Terus dia bilang mau permen. Ya udah, gue beliin permen lu besok. Tapi lu cerita lu siapa. Karena kan gue orangnya kepoan juga ya, kenapa dia ngikut. Kamu siapa? Nama saya Asep. Tapi dia pakai bahasa Sunda. Nama saya Asep katanya kayak gitu. Umur lu berapa? 4 tahun. Tuh biasa kalau orang meninggal gitu, kalau 4 tahun tuh dia meninggalnya pas 4 tahun gitu. Iya, pas umur 4 tahun dia meninggal. Lu meninggalnya kenapa? Di situ gue sama mama gue sedih sih. Gue disiksa sama nyokap gue katanya waktu itu karena apa? Ngerengek minta permen.
Ya nggak salah, gue aja budek kuping gue nih jadinya gara-gara lu minta Mungkin makanya temenin. orang nggak sabaran Kesel, kali ini. mungkin. Dan dia itu anak yang apa namanya tidak diinginkan sama nyokapnya. Sedih banget. Dia disiksa berdua sama bapak sama mamanya. Dia cerita sama dia enggak sakit hati gitu, dia nggak sakit hati, tapi dia itu sayang banget sama orang tuanya, walaupun dia udah disiksa kayak gitu loh. Dia cerita sama gue. Kasian banget, sumpah sih kisahnya. Tapi kenapa lu bisa sampai di kafe itu? Gue tanya ini, Ya. kenapa lu bisa sampai di kafe itu? Aku dibawa sama orang, terus aku ditinggalin di sana. Kok bisa? Aku juga nggak nanya yang dalam-dalam ya, cuman dia bilang emang sengaja ditaruh di sana, dikunci di sana. Dibuang berarti itu. Untuk biar usaha ini sepi katanya gitu. Tapi dia nggak pengen mengerjakan itu katanya kayak gitu. Kalau dikunci di sana, kok bisa ikut-ikut jalan? Nah itu yang nyokap gue juga tanyain, kenapa kok bisa Nggak usah ikut jauh-jauh, keluar. si Lucky aja bisa. Si Lucky aja bisa, ini lagi bocah. Iya, itu yang gue pertanyakan sama dia. Terus Lu akhirnya? kan dikunci di situ, kenapa lu bisa keluar ngikut gua? Aku kan nempel katanya. Dan pada saat itu kan gue emang sudah terganggu banget sama si bocah ini ya. Gue minta tolong sama yang ngejagain gue buat ngusir dia. Yang ngejagain gue ngomong apa? Ini bocah nakal banget, udah diusir datang lagi sebelum permennya dapet katanya. Karena dia emang suka banget sama permen dan teh manis. Terus permen apa? Otomatis kan orang zaman dulu. Makanya Dikasih malam-malam, permen- masa iya permen malam-malam? relaksa, permen ini mana mau? Malam-malam gue cariin permen enggak banget. Emang ya orang zaman dulu Mungkin Nggak tahu permen sih. yang ini kali. Ya siapa tahu. Permen Katanya dia. jadul itu loh. permen Tapi yang orang zaman dulu bentuk-bentuk. bener. Katanya kalau dia masih hidup, kemungkinan usia dia 80 tahunan. Yes, kakek itu mah. Iya. Kakek. Iyalah, zaman Pokoknya dulu. dia Zaman suka dulu. banget sama teh manis. Iya. Terus habis itu dia cerita lagi. Aku bisa kok bikin kafe itu rame. Asalkan aku dikasih permen lagi, Teh permen manis. lagi. Tapi harus permen zaman jadul. Gua nggak tahu, Ya biasa permen jadul. gua nggak tahu ya. Ya kan? Gua akhirnya besoknya beliin dia permen Relaksa. kaki. Permen kaki. Kaki gua Gope tuh ya. Itu bocah zaman dulu mana bisa dikasih ini. nggak tahu dah gua dimakan. Dicitralin no banyak no. Pokoknya mah Kan? dia ceritain tentang kisah hidupnya itu. Dia tuh Terus? sayang banget sama keluarganya, tapi kenapa dia disiksa, dibunuh seperti itu. Katanya kayak gitu. Mungkin ya tapi merinding loh. Mau ngomong tuh merinding loh. Kayaknya kayak sedih gitu. Enggak, mungkin Nyokap gua aja hampir nangis dengar ceritanya. cerita juga ke nyokap. Karena pada saat itu kan dia berusaha kayak mau masuk ke gua, cuman gua nahan, untuk apa sih yang nggak perlu masuk gitu loh, malah Tapi ngerepotin. nyokap lu tuh bisa denger tapi. Enggak, gua ceritain. Oh, lu yang ceritain ke nyokap lo. Gua malah suruh nyokap gua tanya-tanya deh biar dia Tanya-tanya dengar. lewat, jadi dia masuk ke Enggak, dia jadi nyokap gua nanya-nanya, jadi gua denger aja dia jawab apa gitu. oh gitu. Gua Jadi sih dia kayak ada di gitu. samping lu gitu. Gua bakal kasih lu permen, nanti gua selipin di saku celana Tante Galak. Tante Galak itu pacar gua. Dia manggil pacar gua itu Tante Galak karena pas di kafe itu tadi kan diomelin sama pacar gua. Ngapain lu teh manis permen-permen Ini lu? manggilnya Tante Galak. Tante Galak. Udah tuh. Ada aja. Udah. Astaga. Tapi nanya nggak asal usulnya dia siapa ibunya siapa? Tapi orang zaman dulu agak susah ya. Ibunya ada di situ di daerah Bogor juga, tapi dia udah meninggal. Ya pastilah 80. Kalau ibunya bisa 100 lebih itu. Udah meninggal. Zaman katanya. Belanda kali. Nggak lama setelah dia Iya. meninggal, ibunya meninggal. Aduh. Lalu ngapain diaduin ya? Sama Terus- anak aja tega begitu. Nggak nanya gitu keluarganya nggak nyariin dia gitu. Enggak. Setelah dia Padahal- meninggal. Kan meninggalnya tadi meninggalnya kan karena ini orang juga nggak tahu. Zaman dulu mana ada visum. Ada nggak sih zaman dulu visum gitu Den? Visum ada lah. Cuman kan nggak semungkin. Secanggih ini. Iya. Oh, jadi Itu.
Ya mungkin ya udah normal aja gitu. Kalau zaman sekarang bisa dikasusin tuh. Dia bener-bener nggak mau pergi loh sampai besok harinya dia nggak pergi gitu. Pokoknya kita semua bisa tidur itu setelah mendengar curhatan dia. Intinya itu mungkin dia tuh minta permen ngerengek. Sampai sekarang. Nggak, sekarang mah udah nggak ada. Gue kirain kalau sampai sekarang lu pulang deh. Ini udah malam jam berapa ini? Dia ngerengek. Tengah malam guys ini tuh. Udah jam 2:30. Enggak ada lu pulang kalau lu. Ini jadi mungkin yang gue tangkapnya dia minta permen itu sebenarnya dia pengen curhat, pengen cerita. Kan berarti kan nggak bersama lama, ibunya meninggal. Bapaknya? Gue nggak tahu, gue nggak nanya sama sekali. Lagi mah kawin lagi paling udah Ya amat. Allah, emang habis zaman sekarang. Nggak tahu paling gitu. Nah dia itu di tapi situ- nggak dendam ya? Hah? Nggak dendam. Dia nggak ada dendam sama sekali, cuman pas dia menceritakan kalau dia itu disiksa sama ibunya berubah wujud dia. Jadi serem banget, benar-benar serem banget. Itu di situ posisinya, gue lagi cerita nih, ponakan gue si L duduk nih, duduk ngadep ke gue sampai kayak gini, sampai bengong, tangannya begini. Siapa itu? Si L, Kok bisa? Oh, anak Kerasukan. kecil. gue nggak tahu dia kerasukan. Nggak mungkin apa. ngeliat Oh, apa. nggak, dia ngeliat, tapi tangannya begini. Pas si Asep ini berubah wujud, dia mundur, nangis, takut katanya kayak gitu. Wujudnya apa? Pokoknya mukanya serem banget gitu pas dia itu. Wujud anak kecil kah? Apa? Wujud anak kecil, cuman mukanya tuh muka bekas dia dibantai apa segala macam. Banyak kali. Berdarah-darah kayak gitu. Terus habis itu gue bilang, pergilah lu dari sini, dari rumah lu. Kan gue udah dari rumah gue, kan lu udah cerita sama gue. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda. Gue nggak ngerti artinya apa, dan itu gue langsung tanyakan sama pacar gue SMS pacar gue pada waktu itu persis, ini artinya apa gitu. Nah besok harinya pacar gue dateng, dijelasin lah sama pacar gue, ini artinya apa namanya, di sana aku tidak ada teman, di sini aku ada teman aku ganteng katanya kayak Iya, gitu. betul. Si L, Oke. Oh. teman aku ganteng katanya. Jadi pengen tinggal dong di rumah lo. Gitu Mau maksudnya. Di sini ada anak ganteng dan aku mau tinggal di sini sama kalian katanya. Lalu Pas pada saat itu, pas setelah pacar gue ceritain itu, si L ini main-main, bener-bener main di ruang tamu. Abang. Terus si tante galak ini iseng nanya sama si L, ada abang nggak di sini katanya. Ada katanya, itu terus katanya. gimana dia bilang? Bodoh amat, gue cuek aja katanya. Gue mau cuek Dia aja. nggak pusing dia. Bodoh amat, gue mau cuek aja. Abangnya cakep apa ganteng? Nggak dijawab sama si L pada saat itu. Kalau sekarang abangnya ada di mana? Abang. Terus dia main muter-muter kayak gitu. Terus intinya tulisan Sunda tadi gimana? Tulisan Sunda tadi intinya yang tadi itu Om, dia nggak pengen keluar dari rumah itu. Dia pengennya apa namanya, tinggal di rumah itu karena ada si L. Terus akhirnya pagi itu Lah, bukannya dia itu di mana tadi? Dikunci itu bisa lepas dengan sendirinya apa gimana ya? Kurang paham itu gimana? nah katanya aku kan nempel di badan kamu tadi. Oh kalau nempel berarti, nempel itu berarti bisa ya? Kalau gue juga nggak paham itu ya. Kenapa kok? Lo habis lo sama dukun yang naruh situ lo habis lo. Nah itu yang gue tanyakan, Habis Lu ngikut gue, ntar gue dicari nggak sama dukun lo? Kata gue kayak gitu. Terus dicariin lah. Enggak lah, asalkan permen katanya. Mati aja. Permen lagi. Terus gue akhirnya beliin dia permen kan. Gue kira mah dia bakal pergi. Soalnya Terus? enggak, masih nempel. Gue lihat nggak ada nih. Yes, nggak ada nih si bocah. Lu tau nggak? Ternyata dia sembunyi di sebelah. Di rumah sebelah. Iya. Emang ada anak kecil juga. Ada di sebelah anak kecil sama cewek. Terus sekarang masih. Enggak, karena gue ngomong, lu pergi deh, udah. Kan lu janji sama gue seminggu. Tapi balik lagi ke kafe itu lagi ya? Nah, gue belum ke kafe itu lagi nih, karena setelah gue ke kafe, setelah kejadian itu kan gue langsung ke Jakarta. Gue nggak
nggak apa sih Belum namanya, lagi. belum untuk ngecek ke sana lagi gitu. Tapi gue ngomong sama pacar gue, lu kalau misalkan ngeliat anak kecil lu cuekin aja, karena dia emang pacar gue sekarang peka anjir. Dia Jadinya bisa enggak. Ya, ngerasain lu yang ngajarin. lah, gue mau ngajarin kayak gimana. Dia sering banget ngeliat itu anak kecil, tapi via foto dia ngirim ke gue, ada anak kecil nggak di sini. Via foto gue nggak ngeliat pada saat itu. Dan Dia juga gua, yang nyari-nyari, suka nyari-nyari gitu ya. enggak sih, pacar gue ini juga sebelumnya emang sering melihat ada anak kecil gitu, cuman gue nggak percaya aja gitu. Bukan maksudnya gue nggak percaya Mungkin gimana, kelas lah dia misalnya karena kayak nggak lihat tapi sebenarnya nggak ada, dia bilang ada gitu kan, kayak mungkin dia halu gitu loh, halu kayak gitu kita lah loh, gimana gitu. Terus kayak halu kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue kesana langsung, ternyata memang benar ada, dan itu posisinya di tempat yang biasa dia lihat gitu. Tapi Odi, ini aku mau tanya, si anak kecil ini di alam sananya nggak ketemu ibunya? Nggak nanya sampai ke sana, kalau mau dipanggil sih boleh aja. Oh. kalau mau apa? Kalau mau dipanggil, Aduh, enggak ada. Enggak deh. Makasih banyak. emang sih gue juga kalau bisa, kalau gue kesana ke kafe gitu kan, kalau misalkan ke kafenya itu Tapi biasanya balik nggak ya? Apanya? Jadi dia katanya dari rumahnya dia nih balik ke kafe lagi nggak kalau kunci kayak gitu-gitu? Iya kan, tadi kan kalau nggak salah diceritakan udah balik ke sana lagi kan? Belum, Dari itu dia kan? belum tahu. Dia belum ke kafe itu. belum ke kafe Oh, belum itu. ke kafe. Setelah di rumahnya sebelah tangganya dia ke Jakarta. Ya sekarang ini dia udah nginep kan dari kemarin. belum ke sana lagi. Cuman gue titip pesan sama pacar gue, kalau bisa selipin permen lah Selipin di saku permen. celana lu, karena gue udah ngomong ke gue bakal selipin di saku celana lu. Terus dikasih permennya sama dia? Enggak, si Sama tante Rizky? galak mah nolak pasti. Dia mah terus pun si Asep ini nggak mau, dia nggak mau, pokoknya nggak mau yang permen itu dari si tante galak, karena dia udah ke mindset di otaknya dia, Permen. tante galak ini takutnya seperti emaknya. Gitu. Oke. Sampai di sini aja obrolan kita. Ketemu lagi Di episode selanjutnya. Kebetulan pulau itu juga tidak berpenghuni. Oh, Kayak ada barang diseret di depan pintu kita tuh. Sret. Pulau kecil yang isinya pohon-pohon serem-serem, pohon-pohon tua semua. Ini masih ada yang mandi, siapa? Saya tungguin kok nggak ada keluar. Setelah sekian saya lama saya tungguin, nggak ada yang keluar dari kamar mandi itu, nggak ada gitu loh.